Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nama saya Nadia Kotratunada dengan NIM 0602032444 akan menjelaskan tentang auditor internal. Nah, pada kesempatan yang kali ini kita akan membahas tentang peran dan tanggung jawab auditor internal. Namun sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu siapa sih auditor internal itu? Nah, auditor internal adalah auditor yang bekerja di lingkup perusahaan atau lembaga yang mana tugas pokoknya ialah menentukan apakah kebijakan serta prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, juga menentukan kondisi informasi yang dihasilkan oleh bagian organisasi. Auditor internal bekerja untuk perusahaan yang mereka audit. Laporan auditor manajemen umumnya berguna bagi manajemen perusahaan yang diaudit tersebut. Nah, setelah mengenal siapa itu auditor internal, selanjutnya kita akan mempelajari tentang peran auditor internal. Auditor internal memiliki peran yang sangatlah penting bagi sebuah organisasi, yakni untuk meningkatkan kinerja organisasi, perusahaan, ataupun lembaga, sehingga mencapai tujuannya dengan berbagai pendekatan, disiplin, dan juga kejujuran. Keahlian merupakan faktor yang mendukung kemampuan auditor untuk mendeteksi kecurangan. Auditor internal mendukung semua anggota staf dengan efektif dan bertanggung jawab atas administrasi yang dikerjakan. Adapun peran auditor internal adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pengawas atau watchdog, meliputi aktivitas inspeksi, observasi, perhitungan, pengujian transaksi yang bertujuan untuk memastikan ketaatan proses bisnis lembaga terhadap ketentuan, peraturan, atau kebijakan yang telah ditetapkan. Peran watchdog umumnya menghasilkan rekomendasi yang mempunyai dampak jangka pendek, yakni perbaikan atas kesalahan yang sudah terjadi. Lalu yang kedua, sebagai konsultan. Peran dari auditor internal adalah memberikan saran untuk perbaikan dan ikut berpartisipasi aktif, membantu manajemen melakukan berbagai tindakan perbaikan sehingga lebih berperan sebagai mitra bagi pihak manajemen dan auditor. Fokus utama dari auditor internal adalah melakukan konservasi terhadap sumber daya organisasi sehingga dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan organisasi dan membantu pihak manajemen dalam mengelola organisasi. Sebagai konsultan, auditor internal harus secara aktif bertindak sebagai fasilitator pihak auditor dalam rangka mendiskusikan the best possible choice untuk pemecahan masalah yang dihadapi auditor dengan tetap berdasarkan pada prinsip efisien, efektif, dan ekonomis dalam penggunaan sumber daya lembaga. Lalu yang ketiga, yakni sebagai katalis. Auditor internal memotivasi, mengarahkan, dan menggerakkan seluruh bagian dari organisasi dalam perangkat kebijakan yang telah dibuat oleh manajer senior serta memastikan tidak terjadi pelanggaran atau bertentangan dengan segala aturan atau kebijakan perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi katalis ini pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan pengaruh jangka panjang pada organisasi dengan menfokuskan diri pada nilai-nilai jangka panjang dari organisasi auditor. Peran katalis ini membutuhkan komitmen dari auditor dan auditor internal karena pembentukan nilai, moral, dan budaya organisasi tidak dapat dilakukan dalam jangka pendek. Lalu, yang terakhir, kita akan mempelajari tentang tanggung jawab seorang auditor internal. Tanggung jawab auditor internal dalam perusahaan harus ditetapkan dengan jelas sesuai dengan penerapan standar akuntansi yang merupakan penerapan pada standar umum kualitas profesionalisme auditor, juga sesuai dengan kebijakan manajemen. Adapun tanggung jawab auditor internal adalah sebagai berikut. Yang pertama, yakni memberikan informasi dan nasihat kepada manajemen dan menjalankan tanggung jawab ini dengan cara yang konsisten dengan kode etik. Lalu yang kedua, mengkoordinasi kegiatan dengan orang lain agar berhasil mencapai sasaran audit dan perusahaan. Yang ketiga,
merekomendasikan apakah tindakan lanjutan yang akan dilakukan untuk memperbaiki kerugian atau kecurangan yang telah terjadi pada internal perusahaan atau lembaga. Yang keempat, tanggung jawab seorang auditor internal berhubungan dengan pendeteksian kecurangan. Auditor bertanggung jawab dalam mendeteksi dan melaporkan kecurangan dan tindakan melawan hukum lainnya. Memperbaiki keefektifan audit yaitu memperbaiki dalam pendeteksian salah saji material, mengkomunikasikan pada pemakai laporan keuangan informasi yang lebih berguna tentang sifat dan hasil proses audit, termasuk peringatan awal tentang kemungkinan kegagalan bisnis, dan mengkomunikasikan dengan jelas kepada komite audit atau yang bertanggung jawab terhadap laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya. Tanggung jawab auditor internal tidak hanya menunjukkan adanya kecurangan, akan tetapi auditor internal bertanggung jawab untuk membantu dalam mendeteksi kecurangan. Suatu kecurangan tersebut dapat dicegah dengan cara meningkatkan sistem pengendalian internal dan terdapat di perusahaan atau lembaga. Karena pada dasarnya unsur yang menentukan terjadinya kecurangan adalah diri manusia itu sendiri dan sistem pengendalian internal yang ada. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.